Di saya belum ada tanda. Udah deh. Udah. Recording. Udah. Ya, oke, kita lanjut, kita ulang ya. Pada kuliah ke-12 ini kita akan bagi dua bagian. Bagian pertama ingin mempresentasikan latihan yang kemarin saya sampaikan, datanya. Nanti Anda silakan yang mempresentasikan, jangan banyak-banyak, satu orang satu presentasi saja, misalnya hanya uji normalitas X1 terhadap Y, nanti yang X2 terhadap Y-nya yang lain. Kemudian uji linearitas X1 terhadap Y, X2-nya nanti yang lain. Uji homogenitas juga sama, X1 terhadap Y dan seterusnya. Jadi minimal ada 5-6 orang yang bisa presentasi. Nah, bagian kedua kita akan masuk nanti ke pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini ada dua, ya. Ada yang mengukur kekuatan hubungan. Nah, tadi contohnya hubungan Pak Jamaluddin dengan Aisyah, nah, ya, dalam konteks perkuliahan, ya, terhadap semangat kuliah, nah, misalnya gitu. Jadi apakah kedekatan Pak Jamal dengan Siti Aisyah itu membuat semangat kuliah atau tidak? Nah, tapi kalau ini, ya, maaf ya, kalau ini karena ada dua unit penelitian yang berbeda, variabel, satu Pak Jamal tersendiri, Siti Aisyah tersendiri. Sebaiknya yang seperti ini bukan hubungan, tapi gunakan kata pengaruh. Jadi hubungan usahakan yang satu unit variabel penelitian. Contohnya tadi, gaya belajar siswa dan fasilitas belajar siswa dengan prestasi siswa. Jadi tiga-tiganya siswa gitu. Itu menggunakan kata hubungan. Tapi kalau sudah tadi gaya mengajar dosen, kemudian fasilitas belajar, itu berarti yang disediakan oleh perguruan tinggi terhadap prestasi mahasiswa. Nah, itu gunakan kata pengaruh karena ada pihak luar. Gitu. Nah, kalimat hubungan dan pengaruh itu memberi implikasi terhadap pemilihan alat untuk menguji hipotesis. Kata hubungan diuji dengan korelasi, kata pengaruh diuji dengan uji T dalam regresi linear berganda dan uji F simultan dalam regresi linear berganda. Nah, nanti kita akan mulai dengan yang pengaruh dulu karena hampir 90% mahasiswa lebih memilih judul tesis dengan istilah pengaruh. Dan saya juga senang ya. Pengaruh itu lebih leluasa, mau dari luar atau mau apa, nggak masalah, lebih luas gitu. Nah, apakah variabel-variabel bebas itu memiliki pengaruh terhadap variabel terikat? Nah, itu menguji hipotesisnya dengan menggunakan uji T dan uji F simultan. Ini uji T dan uji F simultan baru saya ajarkan di angkatan ini. Sebelumnya saya hanya sampai ngajarkan korelasi, waktunya udah perlu habis. Karena tatap muka lebih lama. Sekarang kan saya desain supaya ini bisa selesai, bisa masuk ke uji F dan uji T. Nah, itu dua bagian yang ingin kita sajikan nanti. Oke, untuk yang bagian pertama, silakan latihannya dibuka. Uji normalitas distribusi gala taksiran X1 terhadap Y. Ya. Untuk yang pertama saya tunjuk Master Aisyah untuk presentasi. Nanti dari perempuan ke laki-laki ya, saya tunjuk berikutnya. Silakan Master Aisyah, saya mendengarkan. Oke, terima kasih Pak Edi. Untuk teman-teman, kita mulai dari buka datanya. Kita copy data soal yang kemarin ke SPSS, ke data view dulu semuanya sampai 45 responden. Setelah itu, setelah semuanya sudah di-copy ke SPSS, ke data view, teman-teman kayak kemarin lagi, rubah di variabel view-nya. Di variabel view-nya rubah di bagian desimal, rubah jadi 0, di nama dirubah jadi variabel Y yang pertama, yang kedua X1, yang ketiga X2. X1-nya di sini adalah self-efficacy, X2-nya lingkungan sosial,
dan Y-nya kemampuan berkolaborasi siswa. Yang pertama yang akan kita uji adalah uji normalitas distribusi skala taksiran. Nah, setelah kita sudah buka data view-nya, seperti kemarin lagi, kita klik Analyze, Regression, Linear, masukkan variabel Y pada kotak dependent, variabel X1 ke kotak independent, terus klik Save, Residual, Checklist pada kotak kecil Unstandardized, Enter, terus OK. Nanti Standardized. Bacanya unstandardized. Unstandardized. Yeah. Enter, terus OK. Lihat pada data view muncul resi 1. Nah, setelah muncul resi 1, kita ke tahap selanjutnya, yaitu klik Analyze lagi, terus non-parametric, terus one sample KS, masukkan unstandardized pada kotak tes variable list, terus checklist normal, oke. Terus nanti kita lihat nilai asymptotic to tilde kalau dia lebih dari 0,05, dan Z hitungnya lebih kecil dari Z tabel pada taraf kepercayaan signifikasi 0,05, berarti nanti HO-nya diterima dan H1-nya ditolak. Nah, pada pengujian kemarin, di X1 terhadap Y, ditemukan hasil asymptotic to tilde-nya 0,200. Benar. Berarti P-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, sedangkan Z hitungnya adalah 0,086. Artinya, pada taraf kepercayaan atau signifikasinya 0,05 adalah Z tabelnya adalah 1,645. Berarti 0,086 Z hitungnya adalah lebih kecil dari Z tabel 1,645. Yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan bahwa persyaratan normalitas distribusi skala taksiran Y atas X1 terpenuhi. Dengan kata lain, skala taksiran persamaan regresi Y atas X1 adalah berdistribusi normal. Tepuk tangan, wah hebat nih Master. Ya, bagus, cukup jelas ya bagaimana menjelaskannya, dan saya pikir sudah lancar benar nih sampai tanpa dilihat analyze terus kemananya, wah udah hebat. Oke, kita lanjut untuk X2 terhadap Y. Saya tunjuk Mas Agung, mangga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebetulnya tidak berbeda juga. Untuk yang pertama adalah di sini pengaruh lingkungan sosial X terhadap kemampuan berkolaborasi siswa Y. HO skala taksiran lingkungan sosial X2 atas kemampuan berkolaborasi siswa. Y adalah berdistribusi normal, dan HI galaksi taksiran lingkungan sosial X2 atas kemampuan berkolaborasi siswa Y adalah berdistribusi tidak normal. Maka di sini untuk mencari mencari on sample Kolmogorov ya. Jadi caranya adalah kita buka SPSS-nya, lalu kemudian klik Analyze, lalu buka ini regression, dan turun ke bawah ada linear, lalu kita klik linear, kemudian di situ sudah tertampilkan kinerja guru masuk ke dependent, dan juga kepemimpinannya sudah masuk ke independen, maka independen yang paling bawah. Bapak datanya pakai yang itu, bukan yang baru yang saya kasih 45. Kalau yang baru kemampuan berkolaborasi dan efikasi, dan lingkungan sosial. Y-nya kemampuan berkolaborasi. Ya ini tapi hasilnya sama. Oh itu salah itunya aja ya.
variabelnya nggak diganti. Oke. Biar saya mudah untuk Oke, lanjut. Jadi lalu dimasukkan lagi ke bawah. Oke. Selanjutnya langsung klik save. Jadi yang tadi pertama, yang kedua adalah dikeluarkan kepemimpinannya dan dimasukkan ke kompetensi yang paling bawah, pedagoginya dimasukkan ke bawah. Dan lalu klik save, maka akan muncul di situ kita klik Pak yang atas unstandardized. Yeah. Unstandardized, klik, dan di bawahnya paling bawah kolom bawah itu ada include, maka kita klik dan klik kemudian continue dan lalu oke. Maka akan timbul kita ambil on sampel yang pertama, lalu kita klik kanan dan copy ke dalam kolom on sampel. Maka kemudian akan muncul dan kita masukkan ke dalam diagram tersebut. Maka di sini dijelaskan bahwa dari tabel di atas, maka gala taksiran untuk persamaan regresi Y atas X1 menunjukkan A sampel sig 2 tailet atau nilai P-nya 0,200. Dari mana? Itu diambil ada tulisan on sampel tip koma 200, maka disebut sebagai koma itu ketika dimasukkan sebagai tambah 0 menjadi 0,20. Dan melihat dari 0,05%, maka di sini lebih besar daripada P-nya, nilai P, maka tertulis di situ, ditulis masuk pada kalau P-nya lebih besar, maka di sini dituliskan di antara 0,200 dan 0,05%, ditulisnya di tengah-tengah adalah lebih besar. Atau Z hitung 0,1,4 menunjukkan A sampel sig dalam kurung 2 tailet atau nilai P dan Z tabel pada taraf kepercayaan signifikan A 0,5 adalah 1,645. Dari mana? Di sini kita buka tabel. Di sini ada tabel. Kita buka tabelnya dan dari A 0,5 akan terlihat di bagian pertama, di kolom yang pertama 0, maka di situ akan terlihat pertemuan di antara 0,5 nilainya adalah 1,645. Maka Z hitung 0,104 lebih kecil dibanding dengan Z tabel yang nilainya 1,645. Yang berarti HO diterima dan H2 ditolak, H1 ditolak. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa persyaratan normalitas distribusi gala taksiran Y atas X2 di sini jika terlihat ada dimaksud adalah terpenuhi. Dengan kata lain, gala taksiran persamaan regresi Y atas X2 adalah distribusi normal. Alhamdulillah. Amat. Bagus ya. Saya mencoba biar nggak lupa, itunya nggak seru. Oke. Bagus ya. Artinya udah bisa nangkap. Ada satu pertanyaan yang harus diingat lagi di sini. Apa bedanya di situ ada two talent? Nanti ada juga one talent. Apa yang membedakan two talent dan one talent? Udah pernah saya sampaikan? Masih ingat? Kalau di situ tertulis two talent, berarti bentuk hipotesisnya, hipotesis tidak terarah. Jadi nanti pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat pengaruh? Nah, kayak begitu. Ya. Maka nanti hipotesisnya terdapat pengaruh dan tidak terdapat pengaruh. Nah, itu pasti two talent. Sedangkan kalau one talent, itu adalah hipotesisnya hipotesis terarah. Misalnya, self-efikasi dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kemampuan berkolaborasi. Jadi kita sendiri sudah merumuskan hipotesis dengan penuh keyakinan.
Sehingga dikatakan self efikasi dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kemampuan berkolaborasi. Lingkungan sosial dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap kemampuan berkolaborasi siswa. Nah, itu yang menimbulkan one talent karena hipotesisnya sudah terarah. Sedangkan kalau yang tidak terarah tadi, apakah terdapat? Nah, begitu hipotesisnya. Maka jawaban hipotesisnya H0-nya adalah terdapat, HI-nya tidak terdapat, begitu. Bisa dibedakan ya. Nanti takut ditanya apa tuh yang dimaksud one talent, two talent dalam sidang. Nah, jadi kalau one talent apabila hipotesisnya sudah terarah. Sedangkan kalau two talent rumusan hipotesisnya tidak terarah. Gitu. Oke, bagus. Lanjut, yang kedua adalah uji linearitas persamaan regresi. Saya minta Master Nelly. Silakan. Saya belum terlalu lancar, Pak. Belum terlalu lancar. Jadi pelan-pelan ya, Pak. Kebaca nggak apa-apa. Oke. Kita langsung buka SPSS, terus dibuka Analyze. Pilih Compare Means, Ya, plus betul. Mean. Betul. Setelah itu, yang di dependent list, masukkan yang Y, terus di Betul. independent list, masukkan X1 berupa self-efficacy. Nah, Iya. setelah itu, pilih option. Betul. Habis itu nanti di checklist yang tulisannya test for linearity. Habis Betul. itu continue. Oke. Nah, setelah itu akan muncul ANOVA. Kita klik, lalu terus kita pindahkan ke Word. Nah, muncul, terus kita tulis, terus kita apa namanya ya? Cek. Cek dulu. Ya, Pak. Nilai PSIG-nya berapa? Oke, kalau misalnya nilai basicnya lebih kecil, Besar. ya, Pak. Lebih besar dari Lebih besar 0,5. dari setengah ya, dari 5%. 0,5 betul. Maka bisa disebut linear dan Z hitungnya lebih kecil dari Z tabel. Betul. Nah, maka bisa disebut linear. Nah, di sini saya dapatnya, bentar Pak, saya dapatnya basicnya adalah 0,072, itu berarti lebih kecil dari 0,05, lebih besar dari 0,05. Nah, terus F hitungnya berapa? Nilai basicnya berapa? 0,072. 0,07, ya masih lebih besar ya, betul. Lebih besar dari 0,05. Betul. Terus F hitungnya adalah 1,965. Dan F tabelnya dengan deka pembilangnya 25 dan deka penyebutnya 18, maka pada taraf kepercayaan signifikasi 0,05 adalah 2,150 setelah kita lihat di F tabel yang pernah di-share sama Bapak. Nah, maka di situ F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel karena F hitungnya 1,965 lebih kecil dari F tabel 2,150 yang berarti HO diterima dan HI ditolak. Dengan demikian, maka dapat dipresentasikan dan ditafsirkan bahwa persyaratan linearitas model persamaan regresi Y atas X1 adalah terpenuhi. Atau dengan kata lain, model persamaan regresi Y atau X1 atas X1 adalah linear. Bagus. Wah, katanya belum lancar, itu udah master betul. Kita coba bro kita. Bapak Jamaluddin. Nah, silakan. Coba deh, pelan-pelan nggak apa-apa. Itu anunya, moodnya tolong diklik dulu moodnya. Pak, nanti aja Pak, saya sambil ngeliat-ngeliat ini Pak, ntar aja belakangan. Saya penutup saya doa antar. Nggak mau nyoba nih. Ya nanti Pak mau, cuma nanti dulu saya sambil belajar juga ini. Oke, kalau gitu kita pindah ke Pak Lutfi Umar coba. Iya, pelan-pelan nih, Pak. Ayo, Pi. Itu barusan Master Nelly bagus. Ayo coba aja. Sekarang pengaruh X2 terhadap
kemampuan berkolaborasi siswa Y. Iya, betul. Sama langkah-langkahnya kayak tadi Betul. untuk uji linearitas. Diinin lagi nggak Pak? Hah? Dijelasin lagi nggak Pak? Apa? Langkah-langkahnya. Jelasin aja kan namanya juga presentasi. Oh iya. Setelah kita buka view, data view-nya yang tadi yang udah disajikan, terus klik analyze, compare mains, masukkan variabel Y, yang tadi kemampuan berkolaborasi siswa, terusnya variabel X2-nya, yaitu lingkungan sosial. Setelah itu, pada kotak independent, klik option, terus checklist pada kotak kecil, test for linearity. Continue, oke. Setelah itu kita cek nilai F dan nilai P sig-nya. Apabila nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel dan nilai P sig lebih besar dari 0,5 atau 2%, berarti Iya. H0 diterima, H1 ditolak. Setelah kita cek dari tabel yang tadi sudah didapatkan, maka persamaan Y terhadap X2 menunjukkan P sig-nya 0,159. Atau dengan kata lain lebih besar daripada 0,05 atau 5%. F hitungnya sama dengan 1,635 dan F tabel dengan deka pembilang 28 dan deka penyebut 15 dan pada taraf kepercayaan signifikasi alfa sama dengan 0,05 adalah 2,260. F hitung 1,635 lebih kecil daripada F tabelnya 2,260. Yang berarti H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan demikian, maka dapat diinterpretasikan bahwa persyaratan linearitas model persamaan regresi Y atas X2 adalah terpenuhi, atau dengan kata lain model persamaan regresi Y atas X2 adalah linear. Kakak gimana caranya? Oke, bagus. Makasih Pak Lutfi, ternyata bisa. Iya. Gimana Bro Jamal, udah siap? Oke, ya. Oke, sekarang untuk ini yang paling gampang ujinya, uji homogenitas varian. Nah, kita minta coba Master Ismail Saleh coba. Coba. Oke. Untuk uji homogenitas varian, uji asumsi heteroskedastisitas regresi sertifikasi X1 terhadap kemampuan berkolaborasi siswa. Kita buka file SPSS, kita klik analyze, regression, kemudian linear. Ya, kita pindahkan file kemampuan berkolaborasi ke dependent dan list, ya ke dependent list, dan X1-nya atau self efficacy-nya ke independent list. Untuk di uji homogenitas kita tekannya klik plot. Kalau di uji ya kita tekan plot, kemudian akan muncul tabel dependent, Z-Fred, S-Rapid, kemudian kita masukkan S-Recit ke Y. Betul. S-Recit ke Y, dan Z
print di kotak X. Ya, print. Ya. Ya, Oke, benar. print ke di Ya. kotak X. Klik. Kemudian klik histogram. Kita klik histogram, checklistnya di histogram, kemudian continue. Ya, kemudian continue, lalu oke. Kemudian akan muncul tabel seperti ini, tabel-tabel. Nah, tabel yang titik-titik itu. Oke, kita pindahkan tabelnya. Berdasarkan gambar di atas, ternyata titik-titik menyebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y dan tidak membuat pola tertentu. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain, varian kelompok self-efikasi X1 terhadap kemampuan berkolaborasi siswa atau G adalah homogen. Itu, Pak. Oke, bagus. Senang saya. Berarti sudah bisa diserap dengan baik. Satu lagi ya, X2 terhadap Y. Boleh saya minta, bolehlah master kedua kelas kita nih, Master Dede. Master Dede hadir? Siap, Master Dede? Itu masih di mute. Hadir, cuman saya nggak bawa laptop ini, Pak. Oh gitu. Oke, kalau gitu kita minta Master Amanda. Bawa laptop nggak? Ada, Pak. Pakai laptop, pakai HP? Pakai handphone, Pak. Bisa? Bisa. Oke, siap. Oke. Baik, lanjut untuk uji asumsi heteroskedastisitas regresi lingkungan kerja X. Bentar, Pak. Pada X2 terhadap Y, kita ke SPSS lagi, terus pakai data yang sama, klik analyze, habis itu kita ke regression, pilih linear, lalu kita pindahkan yang independen, atau tadi X1 kita ke X2, ke independen. Nah, yang dependennya tidak usah dirubah. Lalu kita langsung ke plots pilihannya. Setelah di plots, nah itu kan nanti muncul ada pilihan dependen sampai SD resid. Nah, untuk yang kolom Y kita masukkan S resid. Yang bawah, nah kita klik untuk ke kolom Y. Untuk yang kolom X kita masukkan Z pred. Nah, itu dimasukkan ke kolom X. Lalu jangan lupa kita klik histogram yang ada di standardized residual plots. Klik and continue. Habis itu oke. Tunggu beberapa saat karena memang ini prosesnya agak lumayan. Iya, benar. Berat. Lalu nanti ketika sudah muncul, itu ada letaknya paling bawah, di scroll sampai bawah, di bawah chart, itu nanti ada diagram namanya scatter plot. Nah, yang ada gambar titik-titik, kita klik, copy, lalu kita pindahkan ke Microsoft Word. Bagian B dari X2 ke Y. Nah, itu kan kelihatan ya Pak, teman-teman semuanya, bahwa titik-titiknya itu menyebar, ada di atas 0 dan di bawah 0 juga. Jadi, berdasarkan gambar di atas, ternyata titik-titik menyebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y dan tidak membuat pola tertentu. Dengan demikian, dapat diinterpretasikan atau ditafsirkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas atau dengan kata lain, varian kelompok lingkungan kerja varian kelompok X2 terhadap kemampuan berkolaborasi terhadap variabel Y adalah homogen. Oke, thank you. Bagus. Ini kalau gini semua bisa 100 semua ujiannya nih, ya. Nanti Bro Jamaluddin bisa nih nanti. Oke, saya coba tayangkan ya. Mana tadi? Pembahasan.
Pandang belum disuruh tuh Pak. Dia lagi nunggu-nunggu itu. Oke. Jadi yang sudah dibahas oleh teman-teman ini saya screen share ya. Jadi nanti ketika ujian kalimatnya nggak panjang-panjang. Anda cukup menayangkan ini, kolomnya udah siapin. Di bawahnya hanya gini, nilai basicnya berapa? Ini yang dikasih merah-merah ini ya. Nilai basicnya berapa? Lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Terus nilai T statistik atau jet hitungnya berapa? Kemudian jet tabelnya berapa? Nah, kemudian langsung kesimpulan, gala taksiran berdistribusi normal, gitu. Kira-kira begitu. Jadi nanti kalau ujian 1 halaman bisa selesai. Makanya ini perkiraan 2 jam selesai. Ya. Tanpa harus nanya teman sana sini. Kalau sudah tahu langkah-langkahnya bisa selesai. Ini yang tadi yang X1 yang oleh Master Aisyah. Ini tayangannya. Tadi kan nggak di screen share ya. Nah ini tayangannya. Nanti saya kirim. Ini pembahasannya. Judulnya pembahasan latihan uji prasyarat. Kemudian yang kedua, normalitas disebut gala taksiran Y atas X2. Tadi yang oleh Master Agung. Ya. Ini basic to talent yaitu 0,200 lebih besar dari 0,5, jet hitungnya 0,104, jet tabelnya 1,645. Gala taksiran berdistribusi normal. Ini ringkasannya begitu. Kemudian ini yang oleh Master Nelly, uji linearitas. Nah, tadi basic-nya 0,072, F hitungnya 1,965, DK pembilangnya 25, DK penyebutnya 18. Maka 0,075 lebih besar dari 0,05 atau nilai F hitungnya 1,965 lebih kecil dari 2,130. Kesimpulan persamaan regresi linier. Nah, ini yang X2-nya yang tadi oleh siapa ya tadi? Setelah Agung, setelah Nelly, terus Lutfi ya, Lutfi ya, yang oleh Lutfi ini juga sama, basicnya 0,159, F hitungnya 1,635, DK pembilangnya 28, DK penyebutnya 15. Kesimpulannya persamaan regresi linier. Kemudian yang ini tadi Ismail ya, Ismail ya. Uji homogenitas, gambarnya ternyata betul, titik-titiknya menyebar di bawah dan di atas titik nol pada sumbu Y dan tidak membuat pola tertentu. Kesimpulannya, nah, ternyata titik menyebar di atas titik nol atau sumbu Y tidak membentuk pola tertentu. Kesimpulan, varian kelompok adalah homogen. Dan yang terakhir yang oleh tadi Amanda ya, Amanda sama. Ini gambarnya seperti ini. Nah, artinya persyaratan ketiga variabel ya, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y sudah diuji semuanya dan semuanya memenuhi syarat. Maka selanjutnya kita boleh menguji hipotesis ya. Oke. Kita semua paham ya, insya Allah ya Pak Dede, Pak Asril, Pak Sony. Semua paham Pak. Insya Allah ya. Nggak terlalu susah ya. Jadi kalau dicoba, karena kita merasa susah tuh kalau dicoba, memang tidak bisa dihindari, harus punya laptop ya, harus punya laptop yang terinstall SPSS gitu. Saya sudah install, sudah selesai semua. Sudah install sudah. Oke, siap ya. Jadi nanti kalau kakak kelas ada yang sedang nulis tesismu,
ngolah bab 4, ngolah hasil penelitian. Ya, udah saya ngolah gitu, berani piro gitu. Asik. Pak Agung ini temennya banyak nih. Ya nggak bisa ngolah. Saya kira Ya. terus semuanya. Jadi kan pola bab 4-nya sudah saya kasih, kata-katanya, kalimatnya udah saya kasih. Nggak usah diubah, tinggal ganti variabelnya aja. Tinggal ganti angka-angkanya saja. Kalimatnya udah ada. Makanya kalau yang nulis kuantitatif, Anda hanya mikirkan bab 1, bab 2 aja. Bab 3-nya sudah ada, bab 4 sudah ada, bab 5 tinggal kesimpulan, gampang. Nah, artinya dalam waktu 2-3 bulan tesis sudah selesai. Asal dikerjakan. Gitu. Ya. Luluslah master, langsung S3. Mumpung masih murah. Ya. Bella siap? Bella nih. Ini orang Johor nih. Oke, kita lanjut. Yang berikut adalah uji hipotesis. Kita akan menguji hipotesis untuk judul tesis yang berbunyi pengaruh, ya. Pengaruh. Saya akan screen share SPS. Ya. Nah, kita akan uji. Jadi kalau untuk pengaruh itu, yang masing-masing atau yang yang parsial itu diuji dengan uji T dalam analisis regresi berganda. Sedangkan untuk yang simultan yang bersama-sama, ya, itu diuji dengan uji F. Apa bedanya simultan dengan yang parsial? Yang parsial itu gini. Pengaruh tadi ya. Yang ini pakai datanya yang pertama yang 75 nih, maaf. Yang 75, bukan yang latihan tadi. Nah, yang ini adalah pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kinerja guru. Itu parsial. Jadi X1 pengaruhnya terhadap Y. Yang keduanya pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru, X2 terhadap Y. Nah, itu namanya parsial atau masing-masing. Nah, sedangkan yang kalau diuji bersama-sama, pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah dan kompetensi pedagogik secara bersama-sama atau secara simultan atau secara serempak terhadap kinerja guru, itu namanya disebut simultan. Ya, dalam ujinya disebut uji F simultan. Nah, kita akan coba yang pertama dulu. Yang pertama adalah uji T dalam analisis regresi linier berganda. Mulai analyze regression linier. Nah, kinerja gurunya masuk di dependen, kepemimpinannya masuk di independen, nah, seperti ini. Nah, kemudian karena dia harus diuji secara dalam linier berganda, maka ini sekaligus. Kompetensi pedagogiknya dimasukin sekaligus. Nah, gitu. Jadi kinerja gurunya di dependen, kemudian seluruh variabel X-nya dimasukin sekaligus dua-duanya. Baru setelah itu tidak lagi mengklik yang ada di samping kanan, langsung oke. Oke. Nah, inilah yang kita pakai, koefisien. Yang koefisien. Yang kita pakai. Nah. Oke. Maaf Pak, nggak muncul Pak. Nggak muncul hasilnya. Oke, saya langsung share di ini. Koefisien. Nah. Ya. Jadi ini
Ini kalimatnya begini. Tujuan penelitian sebagaimana ditulis dalam bab 1, biasanya tujuan penelitiannya dituliskan di bab 1 adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasi kepala sekolah X1 dan kompetensi pedagogik X2 terhadap kinerja guru, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau secara simultan. Kata bersama-sama padanannya boleh 3, bersama-sama, simultan, atau serempak. Ya, boleh dipakai tiga-tiganya. Boleh Anda menggunakan kata secara bersama-sama, boleh menggunakan secara simultan, boleh menggunakan secara serempak. Ya, jadi 3 itu boleh dipakai. Untuk membuktikannya, maka penelitian mengajukan 3 hipotesis penelitian yang pembuktiannya perlu diuji secara empirik. Ketiga hipotesis tersebut adalah merupakan dugaan sementara tentang pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah X1 dan kompetensi pedagogik X2 terhadap kinerja guru, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Oleh karena itu, di bawah ini secara rinci, masing-masing hipotesis akan diuji sebagai berikut. 1. Uji T parsial dalam analisis regresi linear berganda. Uji T merupakan salah satu uji hipotesis penelitian dalam analisis regresi linear berganda, dan uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau variabel independen X secara parsial atau sendiri-sendiri berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel dependen Y. Nah, hipotesisnya bunyinya seperti ini. Kelihatan? HO, nah ini yang seperti huruf P dibacanya RO. Ya. Coba lihat. HO rho Y titik 1 sama dengan 0. Artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional kepala sekolah X1 terhadap kinerja guru Y. HI rho Y titik 1 lebih besar dari 0. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan kemampuan kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kinerja guru. Nah, ini kira-kira rumusan hipotesis terarah atau hipotesis tidak terarah? Dan tadi kan ada hubungannya dengan apa? One talent dengan two talent. Tidak terarah. Tidak terarah, betul. Kalau terarah kira-kira bunyinya seperti apa? 1 doang, Pak. Kalau terarah. Ini benar jawabannya tidak terarah. Nah, kalau terarah bunyinya begini. HO rho Y titik 1 sama dengan 0. Artinya langsung kepemimpinan transformasional kepala sekolah tidak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Jadi nggak pakai tidak terdapatnya, langsung kepada kepemimpinan. Ya. HI rho Y titik 1 lebih besar dari 0. Kepemimpinan transformasional kepala sekolah tidak berpengaruh positif terhadap kinerja guru. Nah, itu yang terarah. Itu nanti akan keluarnya one talent. Gitu. Tapi itu tidak asal pengetahuan aja, karena itu udah otomatis ketika Anda merumuskan tidak terarah, pasti nanti di laptopnya akan tertulis two talent. Gitu. Hipotesis kedua, HO rho Y 1 sama dengan 0. Artinya tidak terdapat pengaruh signifikan kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru. HI rho Y titik 2 lebih besar dari 0. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru. Nah, yang ketiga ini, ya, yang hipotesis ke-1 dan kedua, hipotesis pertama yang kedua, diuji dengan uji T. Sedangkan hipotesis yang ketiga ini diuji dengan uji F. Ya. Beda karena ini bersama-sama tidak menggunakan kata rho, tapi menggunakan R besar. HO sama dengan R Y titik 1 titik 2 sama dengan 0. Artinya tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional kepala sekolah X1 dan kompetensi pedagogik X2 secara simultan atau secara bersama-sama terhadap kinerja guru atau Y. HI rho Y titik 1 titik 2 lebih besar dari 0. Artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional kepala sekolah X1 dan kompetensi pedagogik X2
secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja guru atau Y. Nah, untuk membuktikan dan menguji hipotesis pertama dan hipotesis kedua dapat dilakukan uji T parsial dalam analisis regresi linear berganda. Sedangkan untuk menguji hipotesis ketiga dilakukan uji F simultan. Pada uji T parsial, nah ini patokannya sama seperti tadi, ya. Jadi kalau nilai sig-nya lebih, nah kalau tadi kan di uji prasyarat lebih kecil, lebih besar ya. Ingat ya, ini agak terbalik. Kalau di uji hipotesis, kalau nilai P sig-nya lebih kecil, kalau di uji prasyarat harus lebih besar tadi. Kalau ini harus lebih kecil. Jika nilai P sig-nya lebih kecil daripada 0,5, probabilitas 0,05, maka artinya ada pengaruh variabel X terhadap Y. Berarti HO ditolak, HI diterima. Hipotesisnya juga berubah dengan yang tadi. Kalau tadi kan HO diterima, HI ditolak. Nah ini disesuaikan dengan itunya, dengan apa namanya ketentuannya. Sebaliknya, jika nilai P sig-nya lebih besar dari probabilitas 0,05, maka artinya tidak ada pengaruh variabel X atau variabel bebas terhadap variabel Y. HO diterima, HI ditolak. Yang kedua, ya, dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel. Jika T hitung, nah jadi ini kebalikan juga dari yang tadi. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya ada pengaruh X terhadap Y. Nah, berarti HO ditolak, HI diterima. Sebaliknya jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka artinya tidak ada pengaruh X terhadap Y. Berarti HO diterima, HI ditolak. Nah, rumus untuk mencari nilai T di dalam tabel sebagai berikut. T tabel sama dengan alfa dibagi 2. Alfanya kan 0,05 dibagi 2, berarti tinggal 0,025. Nah, terus sebelahnya N. Jadi ini yang alfa ini menjadi apa tadi? DK pembilang. Nah, N dikurangi K dikurangi 1. Atau DF residual. Nah, N ini adalah jumlah responden. K ini adalah jumlah variabel bebas. 1 ini rumus. Nah, contohnya ini. Ya. Ini kan 0,05 dibagi 2, 0,025. Itunya apa namanya? Variabel sampelnya ada 75. Variabel bebasnya ada 2 dikurangi 1. Berarti 75 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 72. N adalah banyaknya sampel penelitian, K adalah banyaknya variabel bebas. Dalam penelitian ini banyaknya variabel bebas ada 2, yaitu kepemimpinan dan kompetensi pedagogi. Dalam penelitian ini jumlah sampelnya 75. Jadi T tabel sama dengan alfa 0,05 dibagi 2 atau sama dengan 0,025. Terus ini sebagai apa namanya? Sebagai DK pembilang, sedangkan DK penyebutnya 75 jumlah sampel dikurangi jumlah variabel bebas 2 dikurangi 1. Maka T tabel dicari dengan cara melihat 0,025. Nah, itu sebagai apa namanya? DK pembilang, kemudian per 72 sebagai DK penyebut. Lihat pada T tabel. Nah, kita lihat pada T tabelnya. Ini hasil yang tadi saya hitung, ya. Jadi regression yang tadi itu. Nah, hasilnya kan seperti ini angkanya. P-nya semuanya 0,00, T hitungnya adalah yang untuk kepemimpinan 4,003, yang untuk kompetensi pedagogik 5,1767. Nah, kita bandingkan. Kalau ini udah ketahuan, nilai P-nya udah jelas lebih kecil dari 0,05. Nilai P-nya dua-duanya lebih kecil dari 0,05. Berarti ini ada pengaruh. Nah, sekarang tinggal membandingkan T-nya. T hitungnya. Kita mulai dari kepemimpinan dulu. T hitung kepemimpinan. Hipotesis pertama. Nah, T hitungnya 4,03 lebih besar. Nah, kan harus lebih besar. Nilai T tabel untuk alfa 0,02572. Kita lihat T tabelnya ya. Lihat T tabel. T tabel.
Nah, tadi tabelnya berapa? 0,025 ke samping, terus ke bawahnya 75. 72, kan 75 dikurangi 2 dikurangi 1 ya. Nah, ini 0,025. Ini ada ini yang saya tunjuk nih. Ada di sini ada 0,025 atau 0,05. Kita pakai yang atas. Ya, jadi 0,05 juga di sini, 0,025 juga di sini. Tarik ke bawah 72 sampai 72. 72. Nah, ini. Satu 1,99346. Kita pakai 3 desimal aja di belakang koma. Jadi hasilnya 1,993. 1,993. Nah, cara melihatnya begitu. Kita lihat lagi. Nah, ternyata T hitung yang 4,003 itu lebih besar dari T tabel 1,993. Dengan demikian HO-nya ditolak. Karena tadi HO-nya merumuskan bahwa tidak terdapat pengaruh. Ternyata ini kan ada pengaruh. HI diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan transformasional kepala sekolah X1 terhadap kinerja guru Y. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar kurva. Nah, ini kita bisa lihat kurvanya. Kurva regresi linear X1 atas Y yang menunjukkan T hitung 4,003. Terletak pada area pengaruh positif. Nah, kurvanya ini. Ini kan 0 ke sini positif. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke sini 0, min 1, min 2, min 3. Nah, tadi kan hasilnya T hitungnya 4,003. Berarti 0. Kalau 4 nih, jadi gini. Dari 0 ke kanan itu positif. Dari 0 ke kiri adalah negatif. Ya. Nah, ternyata T tabelnya tadi kan 1,993. Berarti 1 itu di bawah 2. 1,9 di bawah 2 dikit lah. Nah, ini kita tarik ke atas. Nah, ini namanya T tabel yang kita temukan tadi di tabel. Berarti lawannya juga sama, hanya negatif. Lawannya sama, tapi negatif. Nah, ini kita tulis. Berarti min 1,993 T tabel. Jadi T tabel yang negatifnya. Nah, ini antara 2, 0, dan min 2, itu disebut area tidak ada pengaruh. Sebelahnya ke kiri, area ada pengaruh, tapi negatif. Jadi negatif begini, makin gajinya dinaikkan, kinerjanya makin turun, itu negatif namanya. Ada pengaruh tapi negatif, gitu. Kalau harusnya kan makin gaji dinaikkan, kinerjanya makin baik, itu positif. Nah, sedangkan T hitung yang kita hitung adalah 4,003, berarti lurus ke atas dari 4. Nah, ini ternyata area pengaruh kan dari sini ke sini nih. Dari garis ini ke sini ada area pengaruh positif. Ini area tidak pengaruh, ini area pengaruh negatif. Nah, berarti terdapat pengaruh positif di situ. Untuk mengetahui berapa besarnya pengaruh kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kinerja guru. Nah, ini menggunakan yang dalam persentase dapat dilihat pada tabel koefisien determinasi. Nah, tadi ngitungnya dari sini. Ini slope dulu. Nah, ini. Untuk mengetahui besarnya pengaruh, kita dapat lihat dari sini. Ini tabel ini. Nih. Ini kan ada R. Nah, ini ada R square. R square. Nah, ini adalah kalau berapa pengaruhnya, berapa persen. Lihat R square ini 0,938. Karena mau dipresentasikan, maka tinggal mundur komanya. Dari sini pindah ke belakang 2 langkah, kan per 100 ya. Namanya persen itu per 100. Berarti 93,8%. Nah, jadi ternyata di situ.
93,8%. Nah ini. Nah, ini tadi udah ditemukan di model summary. Lihat nilai R square yang dimerahin ini. Berdasarkan tabel di atas, besarnya pengaruh atau koefisien determinasi R kuadrat atau R square sama dengan 0,19, yang berarti bahwa kepemimpinan transnasional kepala sekolah memberikan pengaruh terhadap kinerja guru sebesar, nah tinggal komanya mundur kedua langkah ke belakang, 91,5%. Dan sisanya yaitu 8,5% ditentukan oleh faktor lain. Sedangkan arah pengaruhnya, apakah arah pengaruhnya linear atau tidak linear? Nah, bisa dilihat di sini. Nah, oh ternyata arah pengaruhnya dari yang tadi nih, tapi satu persatu. Nah, jadi ujinya gini, saya ini dulu, yang untuk ini arah pengaruh. Saya share SPSS-nya mana tadi? Nah ini. Nah untuk melihat arah pengaruh, analyze, regression. Nah, tadi kan kalau uji T-nya masuk dua-duanya. Sekarang karena ingin melihat pengaruh, arah pengaruhnya untuk kepemimpinan saja, yang ini keluarin dulu. Keluarin. Oke, jadi hanya kepemimpinan. Oke. Nah, ini koefisien yang ini hanya satu tuh. Ini yang ini. Kita klik ya. Kita klik, pindahkan ke Word. Word-nya mana tadi? Oh. Word-nya ini, share lagi. Nah. Jadi 7, nah ini yang 7,199 itu namanya konstanta ya. Ini udah rumus. Sedangkan kepemimpinan transnasional kepala sekolahnya adalah 0,957. Arah pengaruh dapat dilihat dari hasil analisis regresi sederhana yang menunjukkan persamaan regresi linear atau Anderson's coefficient Y topi sama dengan 7,199 plus 0,957 X1. Yang berarti apabila yang berarti setiap peningkatan 1 unit, nah ini kita hapus. Nah, yang berarti setiap peningkatan 1 unit skor kepemimpinan transnasional kepala sekolah akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan skor kinerja guru sebesar 8,156. Nah, gini hitungnya. Kalau X-nya 1, ini kan 7,199 plus 0,957 X1. Nah, jika X1-nya naik 1, nilainya naik 1, berarti 1 kali ini tetap kan 0,951 ditambah 7,19 maka 8,156. Nah, sekarang kalau X-nya naik 10, berarti 10 kalikan ini ditambah ini, maka Y-nya penjumlahan ini dan ini gitu ya. Nah, diagram pencarnya seperti ini. Nah, kan linear tuh. Ketika X-nya naik, Y-nya naik, maka seperti ini diagram pencarnya. Gitu. Nanti cara membuat diagram pencar ya. Cara membuat diagram pencar saya stop dulu. Cara membuat diagram pencar begini. Share lagi. Analyze, regression, linear. Nah, kayak gini kan. Nah, sama dengan tadi menguji apa namanya? Heteroskedastisitas. Kemudian plot. Nah, kan keluar gitu. Nah, tapi kalau heteroskedastisitas yang dimasukkan di Y-nya kan estresin. Ya. Kemudian yang di sininya jetprit. Ya. Kalau yang ini di Y-nya dependen gitu. Kemudian siapa ini? Agung keluar dulu ya tadi. Saya ulang lagi deh. Analyze, regression, linear. Nah, linear. Ini dulu, sorry, shape dulu, shape. Nah, ini
ada under standardized, ada under standardized residual, ada under standardized predicted value. Nah, ini di checklist dulu. Checklist. Continue, oke. Nah, baru balik lagi. Nah, resinya semua keluar dulu. Analyze, regression, linear. Nah, baru plot. Yang ke Y-nya dependent, kemudian algebraic ke bawahnya. Nah, gitu. Kemudian histogram, normalitas, continue, oke. Paling bawah sama dengan tadi. Nah ini gambarnya. Jadi kalau ditarik ini lurus ke sana, memojok tuh. Titik-titiknya menyebar tapi ini diagonal. Tinggal dipindahkan, ya. Oh, nggak kelihatan ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, gitu. Tadinya gini panjang. Nah, tadinya gini. Tapi kalau gambar diagram pencari itu harus kotak, ya, harus kotak. Maka geser. Nah, jadi harus kotak seperti ini. Oke, sampai di sini paham? Jadi tadi ternyata kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru dengan uji T pada analisis regresi sederhana. Ini udah saya share nih, yang ini melalui WA ketua kelas sudah saya share. Pelajaran kena coba deh Gita ya kayak. Jangan. Sudah saya share juga ke grup. Udah di share nih ke grup nih, ya. Udah diisi seperti ini. Nanti bisa diikuti lagi, ya. Nah, sekarang yang keduanya. Nasing Bapak, caranya Bapak nggak kelihatan ini Bapak. Hah? Nanti gimana caranya ngulang lagi kita nanti di video. Ya, kelihatan enggak? Tulisannya kelihatan nggak di share ini screen share? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Nah, yang kedua langkah-langkahnya sama. Saya ulangi ya. Ini yang pertama dan yang kedua sama. Kita ulangi di SPSS. Nah, kita ini stop. Buka lagi SPSS. Yuk, kita buka SPSS. Ya. Ya, ini. Saya buang dulu semua. Nah. Yuk, kita mulai. Analyze. Analyze. Regression. Linear. Nah, ini dimasukin sekaligus dua-duanya. Langsung nggak ngeklik apa-apa. Langsung oke. Nah. Nah, ini angkanya. Nah, hasilnya adalah yang kedua nih ya. Yang kedua adalah jadi ininya sama. Apa namanya? Hasilnya ini. Jadi kalau yang pertama yang 4,003, yang keduanya untuk kompetensi pedagogik 5,167. Tanpa ada kata-kata kita bisa lihat nilai passing-nya 0,00, lebih kecil dari 0,05. Berarti dari sisi nilai passing sudah dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi pedagogik berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Sekarang dari nilai T-nya kita bandingkan dengan T-tabel. T-tabelnya tadi berapa? 1,993 ya. Karena alfanya 0,025, kemudian dk penyebutnya 72 ya. 72, maka 5,16 dia dibanding dengan 1,993. Berarti udah kelihatan bahwa
kompetensi pedagogik dan sisi perbandingan nilai T hitung dengan T tabel adalah berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Nah, ini kata-katanya. Berdasarkan tabel 46 di atas, maka diketahui nilai P signifikan dengan variabel kompetensi pedagogik X2 adalah sebesar 0,0, lebih kecil dari probabilitas 0,05, dan T hitung 5,167, lebih besar dibanding dengan T tabel ya pada deka pembilang 0,025, deka penyebut 72, yaitu 1,993. Dengan demikian HO ditolak, HI diterima, artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan kompetensi pedagogik X2 terhadap kinerja guru Y. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pada kurva yang menunjukkan T hitung 5,15. Nah, 5 dari sini jauh lagi, lebih menjauh menjadi ke daerah positif. Kan tadi 4 kalau tadi kan di sini. Sekarang 5 bergeser lagi ke sebelah sini. Sementara daerah tidak ada pengaruhnya 1,993 sama dengan yang tadi. Yaitu sampai dengan min 1,993. Ini tidak ada pengaruh, ini daerah pengaruh ya. Nah, untuk mengetahui besarnya pengaruh sama dengan pakai ini. Kemudian untuk melihat arah pengaruhnya dengan menggunakan arah pengaruh koefisien regresi satu persatu. Nah, ini tadi melihatnya menggunakan uji homogenitas varian seperti tadi, hanya bedanya di X-nya adalah dependen, kemudian algebrit yang di Y-nya. Ini diagram pencarnya. Nah, hipotesis ketiga baru menggunakan uji F. Sampai di sini dulu. Hipotesis ketiga nanti biar takut lupa lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Master Agung bisa diikuti? Pak, saya maaf tadi agak ketinggalan, tapi itu yang tadi 1,5 itu boleh diterang sekali lagi, dapat dari mana ya? 1,5 yang di atas tadi. Terus ini deh. Mana tadi ya? Di atas lagi, Pak. Ini yang 5,167 itu. Nah, ini kan T-nya nih. Ini T-nya nih. Ini T-nya. Nah, ini yang atas, yang 4,003 adalah T punyanya kepemimpinan transformasional. Bandingkan dengan T hitungnya. Ini T hitung dengan T tabelnya. T tabelnya 1,993. Berarti T hitung, ini yang ini. Kita gini dikit ya. Nah, T hitung lebih besar dari T tabel. Berarti terdapat pengaruh signifikan. Nah, sedangkan yang 5,167 itu T hitungnya punya kompetensi pedagogi. Kita dibandingkan dengan T tabel sama 1,993, berarti T hitung lebih besar juga dari T tabel. Berarti kompetensi pedagogi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi terhadap kinerja guru gitu. Jadi ada lagi? Yang 5,167 itu dari tabel, Pak ya? Bukan, dari hasil ngitung. Dari hasil ngitung yang ngitung yang ini nih. Nah, saya ini dulu ya, stop ini. Kita share dulu itunya. Dari sini nih Pak Agung. Nah, dari sini kita hitung. Ini analis, regression, linear. Analis, regression, linear. Masih kelihatan nih? Ya. Nah, yang kinerja gurunya di dependen, kepemimpinan dan kompetensi pedagogik masuk sekaligus dua-duanya di independen. Nah, nggak usah ngeklik yang lain-lain, langsung oke. Nah, nggak kelihatan ya? Nanti saya ini ada. Nah,
hasilnya, nah ini. Nah, ini bagus. Pak Agung. Oh, udah ada di situ ya? Nah, di sini. Nah, ini nih. Ini dari outputnya SPSS. Nah, yang ini. Tadi saya belum masuk ke situ. Oh iya, karena tadi nggak ditayangkan, ya betul-betul. Ya, ini jadi yang teh hitung untuk kepemimpinan ini 4,003, yang untuk pedagogis adalah 5,167 di sini. Sudah selesai. Tinggal dibandingkan dengan teh hitung, yang ini bandingkan dengan probabilitas 0,05. Hanya ingat terbalik dari yang uji prasyarat. Di uji prasyarat nilai passingnya harus lebih besar. Kalau di uji hipotesis nilai passingnya harus lebih kecil dari 0,05. Kemudian di uji prasyarat ininya harus lebih nilai F tabelnya nilai F hitungnya harus lebih besar, lebih kecil, Pak. Nilai F hitungnya harus lebih kecil dari F tabel. Kalau di uji hipotesis, nilai T hitungnya harus lebih besar dari T tabel. Gitu. Jadi berbanding terbalik dengan di situ. Ingat-ingat itu aja. Ya, ingat-ingat di situ aja. Oke, ada lagi pertanyaan? Master Aisyah gimana? Bisa ngikutin? Bisa ya. Cuma di diagram pencar itu tadi di plotnya Y-nya dependent ya Pak? H-spread. Betul, Ajipred. Iya. Nah, yang gitu-gitunya yang perlu diingat, betul. Iya, Ajipred. Ini saya catat takut kelupaan. Nah, tapi sebelum ke situ, Master Aisyah, di checklist di unstandardized-nya dua-duanya. Ya, kalau yang tadi unstandardized di residual. Kalau sekarang di prediktif juga di checklist. Nah. Sebab kalau tidak di checklist, dia gambarnya tidak akan begitu. Gitu. Ingat gitu. Jadi sebelum masuk itu di checklist dulu di unstandardized-nya, baik yang di predicted maupun di residual. Ya. Oke. Master Nelly bisa mengikuti? Bisa ya? Master Jamal Pak, udah siap Pak, Master Jamal. Oh. Siap, maju Master terus. Bro siap ya? Siap. Master Manda bisa ngikutin? Lagi Pak, jadi ke Master Aisyah Pak. Oh gitu. Ya. Ya pokoknya siapa saja yang bisa bantu nanti. Kalau ada yang lupa-lupa boleh di-share, boleh didiskusikan ya. Karena ini bagaimanapun ilmu terapan lah, ilmu yang dipakai gitu. Ya bantu dong Ais, Kakak Manda. Ya, ini banyak, ada Manda, ada Ismail udah bisa, ada Lutfi udah oke, ada Master Nelly, ada Master Aisyah, ya luar biasa. Lutfi Pak, Master Lutfi. Master Lutfi. Master ya, Cahyo Pak, Cahyo kemana itu? Belum nongol. Ya, saya kepingin nanti di ujiannya, jadi ujian nggak yang dapat kebagian prasyarat aja. Yang dapat kebagian uji hipotesis aja. Karena sudah saya ukur 2 jam itu, kalau dua-duanya uji prasyarat dan hipotesis nggak keburu. Semua yang sebagian uji prasyarat, normalitas, linearitas, dan homogenitas cukup 3 itu. Nah, yang lain nanti uji hipotesis. Ya. Tapi seperti biasa, pada waktu ujian, datanya berbeda. Ya, datanya berbeda. Yang diujinya hanya 2 itu. Nanti kita share 24 data seperti kemarin dengan satu harapan bahwa Anda bisa belajar sehingga masing-masing tidak bisa bertanya ya. Karena bertanya waktunya juga nggak keburu dan kan di masing-masing rumah lagi. Kan ya. Jadi satu-satunya jalan belajar karena niatnya mau bisa gitu. Nah, saya berharap nanti kalau sudah selesai kuliah kita ini ya, supaya nggak lupa, kalau ada kakak kelas yang sekarang kan sedang ramai ini ngolah data untuk yang semester 4. Bolehlah, saya ngolah gitu. Sini, antum bayar aja ke mas saya, gitu. Nah, karena kalau nggak dipakai lupa lagi. Ya. Jadi, yang semester 4 ini rata-rata mereka banyak yang tidak diajar dengan saya, dia tidak bisa ngolah data. Dia tidak paham. Yang belajar statistiknya dengan Pak Jaim itu teori semua. Nggak pakai aplikasi ini. Gitu.
Pak, nanti kalau seandainya dikerjain sama orang, olah datanya nanti pas ujiannya repot, Pak. Ditanya-tanya nggak bisa gimana tuh? Kenapa? Kalau yang olah datanya misalnya dari orang lain, terus nanti ujian skripsinya repot dan ditanya nggak bisa. Maksudnya udah diolahin, diajarin dong. Kayak saya ngajar antum, sama. Kan cuma bersih, Pak. Enggak, diajarin. Ini langkah-langkahnya gini, gitu. Ya. Nah, dia diajarin. Itu juga betul. Kadang-kadang saya nguji sendiri juga gitu. Ini dari mana nih angka ini? Coba tunjukkan kepada saya. Waduh, nggak tahu Pak, yang ngolah orang lain gitu. Itu dia, Pak. Itu kan menurunkan nilai itu kalau gitu. Ya benar. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada master-master yang dirahmati Allah, nanti yang tadi latihan yang 45 sampling, coba dilanjutkan dengan uji T. Ya, dengan uji T. Apakah self efikasi dan satu lagi apa? Lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan tidak terhadap kemampuan berkolaborasi. Nanti di latihan di rumah, silakan dilanjutkan. Nah, untuk uji app-nya, buru nggak? Besok aja ya. Kita lanjutkan. Soalnya rekamannya terlalu penuh, terlalu banyak kan di sini. Ya, Ustaz. Juga berat ya. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, bisa ya? Insya Allah Mas Tarisa bisa? Insya Allah Pak, sambil buka-buka catatannya. Nanti kalau soalnya mesti ada yang siap, nanti kalau ada teman-teman terlupakan, ini langkahnya kemana? Harus ada yang ini, yang Pak, uji T berarti tadi udah diajarin di video, Pak, ya? Udah masuk uji T, ya. Tenang aja, Oke. Pak, tenang aja. Soalnya tadi sempat keluar juga saya jadi. Udah diajarin, nanti tinggal ngikutin aja. Ya. Cukup ya? Baik, kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi ada yang masuk baru-baru, saya ini dulu absen dulu ya. Pak Cahyo masuk ke tadi? Cahyo tadi aslinya ada. Absen mah dia nongol tuh. Oh, ada tuh absennya Mas. Iya deh, enggak apa-apa lah. Mana dia tuh Cahyo? Pak Anwar Sanusi. Ya, hadir Ustaz, hadir. Alhamdulillah. Kemarin dua pertemuan nggak hadir ya? Ya Pak, hadir Ustaz, hadir. Ustaz Rudi mana tadi ada? Kelihatannya ada. Oh iya, siap. Tadi ada. Pak Ustaz Ali Imron muncul nggak? Izin Ustaz, izin. Oh izin. Pagi rapot, Ustaz. Bagi rapot. Oh iya. Dia mau nerima UPT, Pak. Rizky Prameswari enggak ya? Enggak datang. Ada, Ustaz, ada. Mana? Ini ada Rizky. Oh, Rizky ada. Kemudian Alifah Nur Rupah. Nggak ada. Ada, Ustaz. Ada. Ada, Ustaz. Jadi tanyain nih. Mana? Mana? Ada, Pak. Ada. Cuman nggak tahu orangnya ada apa enggak itu. Sama Maulana Ibrahim. Oh iya. Ini nongol dulu di situ lah. Pak Jamil tuh keluar dulu. Dewi Putri. Ibrahim. Ada ya? Pak Rizky ada, Pak. Pak Rizky ada. Pak Rizky udah, ya. Dewi Putri Amalia. Nggak ada, Pak. Tadi sih dia WA mau masuk tapi belum di sini. Helda. Mbak Hilda izin, Pak. Oh izin. Oh pantesan ada. Mariam ada ya? Tadi lihat Mariam. Ada, Pak. Bawah. Oh paling bawah ya. Pak Rudian di atas, Mariam bawah. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Ya, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.